Halo Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran Alkitab. Dan sebelumnya kita mengangkat pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara, nomor 220, Sentosa dalam Yesus. Terjamin hidupku oleh sebab cintanya, hatiku tak teduh. Ku dengar suara malam, berkumandang merdu. Di surga bergemalah pujian bagiku. Sentosa dalam Yesus, terjamin hidupku oleh sebab cintanya, hatiku tak teduh. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mengangkat pujian Nama Yesus Terus Bersuara 91, di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus. Ayat yang kedua. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung utangku berat. Di depan mata Yesus. Ayat yang ketiga. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu. Di depan mata Yesus. Ayat yang keempat. Di depan mata Yesus, yang suci nyata apinya, kulihat cahaya sayangnya. Di depan mata Yesus. Ya, shalom. Shalom. Sebelum kita merenungkan kebenaran Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru, sukacita baru yang Tuhan Yesus berikan untuk kami, baik kami yang hadir di studio maupun Bapak Ibu yang menyaksikan program ini di tempat mereka masing-masing. Kami bersyukur ada waktu untuk kami kembali berjumpa dalam program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang berkenan berfirman bagi masing-masing kami, menyatakan firman-Mu, kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah itu dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini, dan tolong kami semua agar dapat mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa, haleluya. Amin. Saya sapa lagi, shalom. Shalom. Kita akan kembali
belajar dari kebenaran Alkitab, saya ajak untuk kita semua membuka surat Yohanes yang kedua, ayat 12 hingga ayat yang ke-13. 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Saya rindu kita bacakannya secara bersama-sama. Sekali lagi dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca 1, 2, 3. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Saya memberikan tema pada perenungan kita hari ini, sukacita dalam pertemuan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah melalui pembacaan yang sudah kita lalui beberapa waktu ini dari surat Yohanes, kita melihat bahwa setelah menuliskan suratnya yang berisikan nasihat-nasihat yang tegas. Kalau dalam surat Yohanes yang kedua ini yang menuliskan kepada ibu, atau dalam tafsiran orang berkata bahwa ini adalah satu jemaat dan anak-anak yaitu anggota jemaat. Yohanes mengakhiri suratnya di surat yang kedua ini dengan kalimat penutup yang menurut saya pribadi begitu manis. Seperti yang kita baca tadi, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Kita bisa melihat dari bagian ini bahwa surat ini ditulis dengan rasa kasih yang begitu mendalam. Ada kerinduan yang begitu mendalam dari Rasul Yohanes kepada orang-orang tujuan atau orang-orang yang ia tuju melalui surat ini. Sehingga ia berharap untuk bisa berbicara berhadapan muka, untuk bisa datang sendiri kepada orang yang membaca suratnya ini. Kita juga bisa melihat bahwa sekalipun Yohanes sebenarnya bisa menuliskan nasihat-nasihat lain yang dikatakan di sini harus ia sampaikan, ia lebih mau berbicara berhadapan muka untuk bisa datang sendiri. Karena ia tahu bahwa persekutuan para orang kudus, pertemuan dengan para anggota jemaat harus dijaga dengan segala cara. Dan persekutuan itu harus bisa menghasilkan sukacita satu sama lain. Menurut salah seorang penafsir, dari kalimat penutup ini, kita belajar dan melihat bahwa persekutuan harus dijaga dengan segala cara, sehingga menimbulkan sukacita. Dan kalau kita melihat juga dengan situasi yang terjadi saat-saat ini, manusia begitu sibuk, orang-orang percaya mungkin begitu sibuk dengan pekerjaan, dengan tugas, tanggung jawab, bahkan ada handphone di tangan masing-masing, ada setelah melalui COVID ada ibadah-ibadah online, orang lebih memilih untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Tidak lagi mau atau jarang sekali orang yang akhirnya memilih untuk datang ke gereja, untuk datang ke persekutuan ibadah. Mereka lebih memilih untuk beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada hal yang salah seakan-akan lewat hal itu. Tapi sesungguhnya kita belajar dari Rasul Yohanes lewat pelayanan yang bisa ia kerjakan melalui tulisan-tulisan suratnya, bahwa ia sadar jauh melebihi itu semua, persekutuan bertatap muka dengan para orang percaya jauh lebih penting daripada hanya sekedar satu arah lewat surat ini. Dan kita belajar dari banyak bagian Alkitab yang mengajarkan bahwa memang kita harus saling bertemu dengan orang-orang percaya, agar kita dapat saling bersaksi, saling menikmati kasih Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan orang-orang percaya yang lainnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang mungkin sangat panjang ini ya, 2 ayat ya, tapi kita belajar satu hal yang begitu mendasar tapi begitu juga mendalam dalam kehidupan orang percaya, bahwa persekutuan harus kita jaga. Jangan kita disibukkan dengan begitu banyak hal sehingga kita lagi enggan untuk hadir dalam persekutuan, dalam ibadah. Kita merasa kita cukup menguatkan lewat chat misalnya, atau lewat komunikasi di media sosial. Tapi sesungguhnya Alkitab mengajarkan bahwa kita harus hadir, kita harus juga datang dalam persekutuan tersebut, saling menguatkan orang percaya.
lewat apa yang bisa kita lakukan ketika kita hadir dan datang dalam persekutuan tersebut. Selanjutnya di ayat yang ke-13, Rasul Yohanes juga menyampaikan salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan anak-anak dari saudara perempuan ibu yang juga dipilih Allah, merujuk kepada jemaat tempat penulis ini menunjukkan suratnya. Artinya ketika kita sudah saling hidup dalam persekutuan, ada salam kasih yang kita sampaikan, akhirnya orang lain juga bersuka cita. Bahkan menariknya Yohanes menuliskan di akhir ayat yang ke-12, supaya sempurnalah sukacita kita. Kalau dalam terjemahan lain ayat 12 berkata, banyak sekali yang perlu saya beritahukan kepada kamu, tetapi rasanya lebih baik jangan melalui surat. Saya berharap dapat mengunjungi dan berbicara sendiri dengan kalian, supaya hati kita sungguh-sungguh gembira. Hati kita yang bersungguh-sungguh gembira. Yang bergembira bukan hanya Yohanes, bukan hanya jemaat, tapi hati kita bersama-sama sungguh bergembira, karena melewat persekutuan itu kita bisa saling menyapa, saling bertegur sapa, saling menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan akhirnya kita belajar juga bahwa yang terpenting menjaga persekutuan itu dengan segala cara. Apapun situasinya, kondisinya, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita jaga persekutuan orang-orang percaya dengan segala cara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mungkin begitu singkat kami belajar, tapi juga begitu mendalam Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin tanpa kami sadari kami begitu sibuk dengan diri kami masing-masing. Lewat media sosial, lewat handphone, kami merasa ketika kami sudah chat, ketika kami sudah telepon itu cukup Tuhan. Tapi kami belajar lagi lewat firman Tuhan bahwa sekalipun kami sudah melakukan itu semua, yang terpenting adalah ketika kami hadir, kami datang, kami menjaga persekutuan dengan orang-orang percaya lewat perjumpaan fisik yang nyata. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjaga persekutuan orang-orang percaya ini dengan sungguh-sungguh, sehingga Alkitab katakan sukacita kami bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami juga lewat keberadaan kami dimanapun kami berada, kami dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami dapat menguatkan orang lain, kami juga dapat belajar dari kesaksian orang lain sehingga kami juga dikuatkan, sehingga persekutuan ini tetap hidup Tuhan Yesus, dan kami terus memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini Engkau sempurnakan lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian belajar kebenaran Alkitab hari ini, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.